Berita hari ini tidak ada berita. Berita adalah bahwa kita balik lagi untuk syuting hari ini khusus untuk kasih berita kalau ada berita. Tapi saya harus kasih tahu bahwa kalau di dunia MotoGP, Moto3 dan Moto2 belum ada keputusan apapun. Betul. Ya, untuk sementara itu masih sama kayak kemarin-kemarin, nggak usah dibahas lagi kali ya. Kalau nggak basi. Jadi kita bicara tentang Mugello aja. Oke. Mugello adalah track yang sangat Cepat. bukan cuma itu, adalah old track karena dia itu kan kalau track baru sekarang ya, sama kayak misalnya Sepang atau kita bicara Mandalika itu track-track yang baru itu sekarang kan mereka dibangunin dari nol. Mereka punya satu space yang besar sekali dan mereka bangunin. Iya. Kalau zaman dulu mereka mengikuti kontur dari tanah. Jadi dari tanah yang naik turun, jadi dia ngikutin seperti bikin jalan umum. Iya Jadi benar. ngikutin Dia nggak alam. rusakin apa adanya, malah dia mengadaptasi trek kepada apa adanya. Itu beda daripada bongkar seperti di Mandalika. Pasti Mandalika kan dulu di situ kan nggak begitu. Iya. Pasti ratain total dan dibikin. Tapi artinya apa? Akibatnya apa? Ya trek-trek yang baru bagus, mungkin fast atau apa ya atau segala macam technical. Tapi mereka nggak ada up and down. Nggak ada naik turun. Sama kayak misalnya di Mugello. Mugello itu adalah tempat yang di mana salah satu atau yang paling favorit track daripada semua pembalap. Bukan cuma orang Italia. Untuk orang Italia khusus itu sesuatu yang extraordinary. Untuk orang Italia khusus itu kalau hari Seninnya, ya misalnya hari Seninnya itu bangun pagi dan tahu bahwa weekend berikutnya itu dari hari Seninnya sebelumnya mereka udah deg-degan. Orang Italia sendiri semuanya pembalap yang kita bicara deg-degan. Udah mulai terasa kayak ada butterfly apa di dalam perut. Ada vibe, ada. Apa namanya bahasa Indonesia butterfly? Butterfly itu kalau butter itu artinya mentega, Bukan. fly itu terbang, mentega terbang. Nah, Kupu-kupu. butterfly kupu-kupu di dalam stomach. Kenapa? Iya, dan Sama kalau mau misalnya dating, ya pacaran. sama cewek yang kamu suka banget, yang sangat apa namanya cantik dan pinter dan apa, dan kamu mau ketemu pertama kali pasti jadi dedekan kan? Iya. Ini setiap kali, tahu percaya nggak? Setiap kali kamu tanya sama Valentino Rossi aja selalu bilang begitu. Aku dari mulai hari Seninnya, Senin sebelum weekend race di Mugello, aku itu dedekan. Karena itu tracknya itu sangat luar biasa dan menarik. Kenapa itu? Nomor satu karena tracknya sendiri mengerikan. Ingat gak waktu Valentino Rossi bikin apa nama helm dengan mukanya yang begini? Iya, terus jatuh pula. Enggak, tapi tetap itu karena Iya. di Mugello. Iya. Kenapa memang Mugello katanya bahwa namanya heartbreaking. Apa namanya art taking. Apa namanya? Bikin Deg-degan. dedekan. Dan dia bilang apalagi kalau di apa namanya di part tertentu. Ya, seperti Arrabbiata 1 dan 2. Straight. Casanova bukan straight, Arrabbiata 1 Yang dan 2 kanan. itu tikungan. Tikungan ke kanan, ke Nggak, kanan, belok ke kanan kiri. kiri itu ada lagi Casanova Savelli. Itu katanya antara Arrabbiata 1 dan 2 mereka nggak nafas. Dalam satu nafas. Karena sangat tegang, sangat fast dan cepat itu ya. Dan itu up and down. Dan itu tahu nggak? Kalau bagian belakang dari trek kan tikungan semua. Iya. Itu nggak berhenti tikung loh, bro. Iya. Jadinya kan katanya itu line-nya cuma satu kalau mau cepat. Kalau salah di salah satu tikungan awal-awalnya kamu salah line, berikut-ikutnya semuanya salah dan waktunya kan susah didapat. Untuk jadi fast di Mugello itu pertama kali ke sana atau 2 kali itu nggak cukup. Untuk jadi fast di Mugello itu perlu apa namanya waktu dan perlu skill yang sangat-sangat luar biasa, dan bisa jadi juga bahaya untuk amatir yang misalnya mau ke sana dan langsung mau gas full. Itu nggak bisa. Itu adalah track dengan yang kamu harus respect, harus hormatin dulu, harus pamit dulu. Boleh nggak saya tes motor di sini misalnya, kalau setar ke sana nggak boleh masuk. Kamu kan nggak selevel, nggak bisa bilang oh setar nggak bisa di Mugello.
Itu dia tuh nggak bisa, orangnya terlalu pelan, suruh dipit aja gitu, tahu nggak? Ya. Jadi balik lagi ke Mugello, itu adalah track yang dimana semua pembalap itu kalau menang di situ terasa sesuatu yang berbeda. Kenapa bro? Apalagi untuk orang Italia sendiri, ya, karena nomor satu Home race. home race, nomor dua penontonnya di sana itu banyaknya setengah mati bro. Banyak yang camping. Ya, namanya kita ada istilahnya di Italia. Mugello, al Mugello non si dorme mai. Artinya itu apa? Di Mugello nggak pernah tidur. Karena memang mulai dari hari Kamisnya sampai hari Minggunya itu adalah party terus di hills. Apa namanya hills? Bukit. Di bukit-bukit sekitarnya treknya ya. Karena semuanya orangnya camping di situ. Ada yang bukit tinggi di mana semua camping di atas, ada yang camping di bawah. Pokoknya seluruh trek itu adalah semua orang Italia yang camping di situ. Dan mereka itu party dari hari Kamis sampai hari Minggu gak berhenti-berhenti. Minum lah, itu adalah expo motor lah, adalah mereka yang gebrek engine. Iya, sampai, ada Ducati Week juga. ya, berisik-berisik. Bareng. Katanya pembalapnya Italia di sana kalau mau tidur malam harus pakai Penutup kuping. penutup kuping, kalau nggak bisa tidur, kata Dovizioso, Valentino Rossi dan segala macam. Dan pertama kali di Mugello ini adalah kita saksikan race tanpa Valentino Rossi. Betul. Ya, karena terakhir tahun lalu kan masih ada. Dan Valentino Rossi raja Mugello, 9 kali juara. Ya. Dan kalau kamu juara di Mugello itu adalah kehormatan yang khusus untuk pembalap. Kalau kamu tanya sama Jorge Lorenzo, tanya sama Marc Marquez, tanya sama pembalap-pembalap yang pernah di sana menang, itu mereka bilang bahwa Mugello itu sesuatu banget. Mugello itu adalah kalau menang, apalagi untuk orang Italia kalau habis menang, itu mereka itu adalah lap terakhir sebelum balik kepada box, semua penonton kan masuk ke track. Dan pertama tahun ini selama 2 tahun itu akan terjadi lagi. Ya. Karena kan tahu sebelumnya tahu gara-gara masalah itu nggak pernah terjadi. Kalau misalnya kemarin mereka balik daripada luar negeri balap lagi ke Eropa, contohnya di Le Mans, itu ada 225.000 penonton yang datang ke Le Mans untuk nonton di sana. Itu makanya partinya kan kemarinnya luar biasa, apalagi nanti di sini di Mugello. Jadi balas dendam guys. Ya, jadinya kan artinya Mugello pasti lebih daripada yang lebih. Karena memang itu adalah track nomor 1 di Eropa. Dan selain ini ekspektasi kita banyak di Mugello. Kenapa, bro? Sekarang kita adalah di satu situasi yang sangat-sangat sulit. Artinya apa? Kalau misalnya Pecco Bagnaia nggak perform di Mugello, ingat nggak? Dia masih leading, ya, sampai dia jatuh. Ya. Jatuh itu gara-gara alasannya karena memang tragik banget yang terjadi kemarin tahun lalu di Mugello kan. Kita ingat semua bahwa seorang namanya De Pasquier, ya, itu kan di Moto3 kan ada tabrakan dan meninggal di situ. Ya. Jason De Pasquier. Jadi apapun yang terjadi sesudah fakta itu kan bikin suasana rada nggak enak. Kalau tahun ini kita mudah-mudahan dan berharap nggak ada apa-apa, dan kita berharap bahwa kita bisa saksikan sesuatu yang sangat fantastis. Dan Pecco Bagnaia nggak bisa salah lagi, bro. Karena kalau sekarang ini hampir menurut saya udah nggak bisa di juara dunia. Karena kalau saya bikin hitungan, dia itu untuk mendapat bisa jadi juara dunia, dia harus minimal skor rata-rata dari sekarang sampai terakhir 18 nilai per hampir race. Minimal runner up dan juara 3. Ya, karena dari start sampai sekarang dia skor cuma 8 poin. Sementara seorang namanya Quartararo dari start hampir 15 poin. Ya. Jadinya kalau dari sekarang sampai terakhir dengan hitungan race yang masih ada dan bikin rata-rata, aku lihat bahwa dia perlu dapat rata-rata 18 poin. Itu bukan main. Iya, sekarang susah. Itu bukan main. Dengan pengertian bahwa kalau misalnya Fabio Quartararo standar sekarang, di mana dia itu kalau nggak bisa menang terima poin, atau di mana bisa dia menang atau naik podium, jangan salah bro. Kemarin di Le Mans itu gara-gara Quartararo bikin kesalahan waktu di start. Dan kita tahu semua sulitannya overtake dari Yamaha kalau misalnya
startnya dari belakang. Tapi kalau kemarin Quartararo pinter dan dia bisa start dari depan, kemungkinan besar dia menang kemarin bisa loh. Karena dia punya pace sama kayak Bastianini di depan. Ya, jadi Pecco di sini nggak bisa bikin kesalahan. Aku mau juga jawab, nanti kita balik lagi kepada pembalap tertentu seperti Pecco, Quartararo dan Bastianini. Mau jelaskan soal overtaking, karena kan kita bicara bahwa kemarin kalau Quartararo, kalau Yamaha start dari belakang dia susah overtaking, atau semua orang di rumah bilang sekarang kita nggak bisa saksikan overtaking yang luar biasa di MotoGP seperti di Superbike gara-gara fairing sama winglet, gara-gara juga elektronik. Kalau saya nggak setuju, bro. Kenapa saya nggak setuju? Kalau pembalap memang punya skill dan keberanian, kalau mau overtake ya overtake aja. Contohnya waktu di Austin, Marc Marquez dari paling belakang bisa maju. Lalu Rins. Ya. Setelah itu Rins juga. Selain Rins, Pecco Bagnaia di waktu start paling terakhir di mana dia? Dan dia bisa selesai nomor 8. Iya. Ya, itu kalau kamu punya skill, kalau kamu atau sering Bastianini sering paling hobi begitu. Paling hobi begitu tapi bisa overtake. Kalau memang kamu punya skill dan keberanian untuk overtake, meskipun ada winglet dan elektronik yang memang bikin sulit, bisa aja, bro. Aku nggak setuju dengan itu, ya. Tapi kalau Yamaha nggak bisa lakukan itu karena selain itu dia kecepatan kurang, itu tambah lagi masalah. Itu beda. Kalau menurut saya pebalap yang paling bagus saat ini di MotoGP itu adalah bukan Enea Bastianini. Kalau saat ini, menurut saya the real champion adalah Fabio Quartararo. Kenapa? Karena dengan masalah segala macam dia masih bisa mengkontrol dan bisa ambil kesempatan kalau bisa diambil kesempatan dan naik podium atau jadi juara, meskipun dia cuma juara satu race dengan kondisi motornya sementara yang lain-lainnya yang pakai Yamaha kan ada. Nah, jadi ini Matteo, banyak yang nanya. Ini ada di GP Racing Indonesia pada nanya. Yamaha itu menghondakan diri. Jadi kalau kita bicara Honda sampai tahun 2019, seluruh poin itu dapat dari Marc Marquez, sisa pembalapnya nggak ada yang bisa make. Sementara di 2019, 2020, bahkan 2021 semua pembalap Yamaha itu setidaknya bisa perform. Tetapi di musim ini total poin dari 3 pembalap Yamaha selain Quartararo itu tidak sampai 40 poin. Apakah Yamaha itu menghondakan diri hanya dengan Fabio Quartararo atau memang hanya Fabio yang cocok? Kalau saya bilang tidak. Karena Fabio selalu komplain juga bahwa motor ini tuh nggak selevel. Jangan salah. Bukan begitu. Kalau dulu Marc Marquez bilang ini Honda the best. Sesuai dengan saya punya karakteristik. Makanya cuma saya sendiri yang bisa membawa dan menang. Beda. Kalau di sini Quartararo komplain loh, bro. Bukan senang, tetapi Quartararo itu adalah pembalap yang bagus banget. Bukan bagus, fenomenal. Karena dia bisa maksimalkan apa adanya dengan hasil yang luar biasa. Itu jawabnya. Bukan seperti orang dan semuanya tulis. Aku juga nggak setuju. Matteo selalu nggak setuju sama semua, ya maaf ya. Tapi kan saya baca dari technical view. Saya baca dari pengalaman ex-rider saya. Ya bahwa oke lah mungkin motornya nggak maksimal. Tapi saya luar biasa. Dan saya bisa pakai positive point itu. Dan maksimalkan positive point itu. Dan Fabio Quartararo bisa lakukan itu. Menurut saya Yamaha nggak jelek-jelek amat, bro. Karena di track tertentu kan perform. Kemarin aja di Le Mans sebetulnya perform. Kesalahannya Fabio apa? Startnya jelek banget, dia drop. Dan jadinya untuk overtake kita tahu dia punya kesulitan. Kenapa? Karena motornya memang nggak selevel. Mau bilang Yamaha selevel Ducati, wah jauh, bro. Mau bilang Yamaha selevel Aprilia aja, menurut saya tidak. Untuk musim ini enggak ya? Enggak lah. Jadi tapi Yamaha punya kelebihan di track-track tertentu, tapi dia harus start dari depan, dia harus jago banget dapat ambil risiko untuk dapat pole position atau start dari first lap, dan waktu start dia selalu di depan. Nah itu masalahnya. Ya tapi kalau dibilang itu cuma Yamaha dibikin khusus untuk Fabio Quartararo, I don't think so, karena Fabio sendiri nggak senang, bro. Ya balik lagi kepada Pecco Bagnaia, ya dia di sini kan harus mulai menang. Ya sebetulnya udah bagus banget dari Jerez. Kemarin juga di Le Mans bagus banget. Cuman dia bikin kesalahan karena jadi terlalu nafsu. Tapi kalau mau jadi juara dunia, nggak boleh sama nafsu itu. Dan di sini harus mulai sekarang fokus.
Jangan lihat pembalap-pembalap siapapun, fokus dengan diri sendiri dan dapat maksimal yang dia bisa dapat. Sama kayak Fabio mentalitas. Kalau dia tuh cuma lihat Enea Bastianini lewat di depan dan dia jadi marah, dia jadi nafsu, ya pasti jatuh lah bro. Dan Enea akan lakukan itu lagi. Dan Enea kalau ada kesempatan dia akan ganggu. Dia bukan cuma ganggu Pecco, dia akan ganggu Fabio. Nah, kenapa saya bilang tadi, ini sesuatu banget, ini saya mau bicara soal ini. Kenapa tadi saya bilang bahwa Fabio itu punya mentalitas juara. Dia adalah cuma salah satu-satunya pembalap yang berani membantu Marc Marquez, mentarik Marc Marquez untuk dapat waktunya, untuk masuk 10 besar. Betul. Dia baik banget loh. Dia bilang, waktu diwawancara ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Iya, dia lagi susah, kasihan. Artinya apa? Aku nggak takut sama dia kalau dia masuk 10 besar, karena saya terasa sekarang ini saat ini lebih kuat daripada dia. Itu adalah pesan. Sementara yang lain-lain nggak diikutin, saya nggak mau marah-marah. Ini beda pembalap dengan biji, ya, dengan pembalap yang komplain mulu. Itu Fabio tunjukin kepada seluruh dunia. Aku berani mentarik Marc Marquez untuk masuk 10 besar karena saya nggak takut saat ini dengan Marc Marquez, karena saya terasa aku adalah pembalap utama MotoGP sekarang. Dan memang saya setuju dia pembalap utama. Kalau dia nggak bisa jadi juara dunia tahun ini atau fight, cuman karena motornya nggak selevel. Jadinya nggak selevel ini bukan cuma untuk dia, tapi untuk pembalap yang lain juga. Bukan Yamaha bikin motor ini khusus untuk Fabio. Meskipun saya masih mikir bahwa akan ada track tertentu di mana Yamaha akan bisa menang dan Fabio bisa menang. Dan meskipun saya pikir bahwa Fabio adalah calon juara dunia lagi tahun ini. Oke. Jadi performa saya berharap juga bahwa seorang namanya Enea Bastianini. Ya, dari tim Gresini kita yang kita sangat sayang, ya, dan dengan sponsor banyak Indonesia pasti bisa perform lagi. Kenapa? Karena penting sekali. Dia nggak pernah juga naik podium di Mugello loh sampai sekarang. Siapa tahu besok dengan bijaksana, dengan track yang dia sangat sayang dan suka, bisa perform dan jadi. Yang penting Enea itu cari konsistensi. Jangan sampai satu kali nomor 1, satu kali nomor jatuh 10 atau jatuh. 10. Iya. Sering banget itu. Jadi saya kemarin sempat WhatsAppan sama Carlo. Saya bilang kalian mendingan percaya dengan bisa jadi juara. Jangan selalu bilang ya kita kan punya tujuannya 5 besar. Tidak ada itu ceritanya. Tujuannya adalah jadi juara dunia karena timnya sama pembalapnya itu adalah selevel juara dunia. Dia cuma satu-satu pembalap yang menang 3 kali loh bro. Betul. Di musim ini. Jadinya apa artinya? Pesan jelas. Cari konsistensi. Fokus dengan konsistensi. Dan saya rasa Enea itu karena ekspektasi Enea nggak terlalu tinggi, bisa aja jadi juara dunia. Mungkin kalau dia leading championship akhir-akhir dari Sepang ke depan dia akan terasa bebannya. Tapi sekarang ini untuk dia tuh nggak ada bebannya. Ya. Betul. Saya rasa untuk bicara teknikal sedikit sama soal Mugello. Mugello adalah trek yang panjang sekali bro, 5,2 km dengan lurusnya 1,141. Ini lurusnya gila. Di mana Ducati punya kecepatan di situ biasanya 360. Dan di mana di tengah itu ada hill. Ada naik di sedikit. Di mana mereka selalu bisa loncat atau wheelie atau roda belakang malah bisa naik. Itu sangat scary karena datang di San Donato itu tikungan yang pertama kan ingat gak waktu Marquez jatuh di situ di samping temboknya karena itu tikungan dia itu habis hill dia harus belok pindah motor dari kanan kepada kiri untuk masuk di San Donato belok kanan. Dan di situ mulai semua tikungan kanan kiri kanan. Nah ini tracknya yang sangat bikin Valentino Rossi waktu bikin helm dengan mukanya dia kayak begini itu kata di mana tuh mukanya? Oh, di mana-mana tapi apalagi waktu di lurusnya udah ada hill terus turun pindah ke sebelah kiri untuk masuk San Donato. Nah, ya jadinya kan lurusnya panjang tapi technical. 1,1 km tapi technical. Naik, turun,
pindah ke kiri untuk belok ke kanan. Di belakang kecepatannya itu nggak ada stop and go di sini. Nggak ada. Itu flowing di belakang. Di mana Yamaha di belakang bisa bagus banget. Dan biasanya Yamaha di bagian belakang Mugello itu fantastik. Aku mesti jelasin dulu. Namanya stop and go itu adalah di mana motor dari kecepatan sangat tinggi di atas 300 lalu mereka shift down sampai gigi 1 di Benar. kecepatan di bawah 120 km. 80 biasanya. Bisa sampai 80 sampai kadang, 60. tergantung RP-nya kayak gimana. Nah, ya. itu disebutnya stop and go. Kenapa stop? Dari kecepatan 300 lebih, mereka bisa turun ke 120, 80, 60, lalu kemudian mereka akselerasi lagi. Itu disebut stop and go, di mana motor-motor berkonfigurasi V seperti Ducati, KTM, Aprilia itu memiliki keunggulan. Sementara sirkuit Mugello itu adalah sirkuit flowing. Flowing itu adalah tidak ada tikungan di mana motor harus sampai dengan gigi 1 terlalu Nggak lama. ada. Jadi nggak ada akselerasi dan yang tidak ada agresif akselerasi banget. mendadak. Jadi Semuanya itu smooth. mengalir halus, itulah disebut sirkuit flow. Di mana saya takut soal Yamaha cuma di lurusnya doang, bro. Soalnya di belakang kan biasanya kita ingat Jorge Lorenzo, Valentino Rossi waktu masih membawa Yamaha atau Fabio Quartararo atau Morbidelli. Di belakang itu mereka selalu nyusul. Tapi di trek lurusnya, nah, itu di trek lurusnya itu. Jadi kita mengekspektasi race sangat eksplosif. Berharap bahwa cuaca mendukung karena itu selalu bagus di Mugello kalau cerah. Dan berharap saya sama kamu karena sponsor kita adalah banyak sponsor dari tim Gresini dan kita sangat dekat sama Carlo Merlini, sama Nadia, sama semua timnya. Jadi kita berharap bahwa Enea masih bisa jadi bijaksana dan mulai fokus dengan konsistensi. Ya, udah. Saya rasa bahwa cukup. Sekarang kita harus bicara tentang Superbike dong. Oke. Karena kemarin kita saksikan juga trio. Ya, trio yang fantastis, trio yang menurut saya sangat eksplosif tiga-tiganya. Saya baca di internet di Instagram saya ya, orangnya tuh komplain. Wah, tapi Matteo ini nggak menarik, cuma 3 orang, yang tiga orang itu di depan, yang lainnya semuanya di belakang, yang lainnya semuanya nggak punya tim atau pakai satelit bike beda di Superbike dibanding sama MotoGP. Benar, karena di Superbike itu duitnya nggak sebesar MotoGP. Tapi aku nggak setuju lagi di sini. Kalau misalnya tim satelit mungkin nggak selevel, tapi tim pabrikan mana? Misalnya, saya mau bilang, Johnny Ray punya teammate dong. Namanya Alex Lowe's. Alex Lowe's ya. Twin brother of Sam Lowe's. Ya. Dia kan speknya sama. Satu tim, motornya sama, asistennya sama, insinyurnya sama. Tapi kan dia nggak bisa match sama Ray. Bautista, Ruben Rinaldi. Di mana? Di P8. Ya. Si Locatelli mana? Bisa cuma awal-awalnya, habis itu mundur. Hilang. Hanya toprak. BMW Factory Team mana? Honda Factory Team mana? Itu dengan seorang Scott Redding, ya, sama Michael Van der Marco, oke lah sekarang lagi cedera. Ya, oke, tapi yang lainnya mana, bro? Kalau kita misalnya bicara Honda, Lecuona punya kelas MotoGP. Oke lah, motor nggak selevel. Tapi motor nggak selevel kenapa? Meskipun mereka Honda keluarin duitnya banyak sekali ya. Effortnya Honda gede sekali untuk bisa menang di Superbike. Terakhir dia juara dunia di Superbike itu sama James Tozer. Tahun 2007. Buset. Iya. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa 3 orang itu tersebut, namanya Jonathan Ray, Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, mereka punya sesuatu yang lebih. Artinya pengalamannya mereka sama speed mereka, pace mereka, itu udah selevel MotoGP. Dan kita lihat saving dari Toprak ala Marquez. Mungkin ada pebalap yang dibawa di satelit yang punya skill bagus seperti Axel Bassani misalnya ya. Ada mungkin kalau dikasih motor resmi bisa kompet. Tapi jangan sampai seperti Locatelli dong. Atau seperti Alex Lowe's. Atau seperti Michael Ruben Rinaldi. Oke?
Jadi makanya itu aku jawab kepada kalian kenapa 3 orang itu ada di depan. Karena memang mereka itu adalah satu step. Di Mereka atas. itu adalah pebalap yang kelas MotoGP. Ya, kita lihat Bautista juara dunia GP 125. 125 dan Di selain MotoGP itu juga fighting podium, ya. berapa kali runner up di 250, fighting dengan Marco Simoncelli dulu. Ya. Beberapa kali waktu dia Vintia MotoGP di Ducati terakhir. Dulu namanya bukan Avintia Aspar. Ya, dia itu bukan seperti sekarang itu tim satelit zaman dulu beda dari sekarang. Mereka pakai motor lama dan mereka 2 tahun lebih lama juga kadang-kadang karena duitnya tertentu dan nggak ada supportnya yang sebesar sekarang dari Dorna dan mereka itu balap dengan apa adanya. Nah, Tapi dia bisa saya podium loh. bisa 5 besar selalu loh. Artinya apa? Level Bautista adalah di sini. Kalau Bautista diturunin sekarang di MotoGP dikasih motor resmi, saya rasa dia bisa perform lah. Bisa banget. Cara dia membawa motor kemarin atau sebelum-sebelumnya. Nah, oke, ini saya jelaskan kenapa 3 orang ini selalu ada di depan. Oke, selain itu kita balik ke history. Race 1 itu karena kita apa menariknya Pak di sini kan formatnya race. Aku suka Race 1, Super Pole Race sama Race 2. Hari Sabtunya ada Race 1 dan kita saksikan sesuatu yang bagus banget menurut saya karena orang selalu bilang wah Bautista menang gara-gara motornya paling kencang. Woi, tunggu dulu. Ducati terakhir menang 2011 bersama Carlos Checa. Ya. Itu 11 tahun yang lalu loh. Motornya paling kencang, maksud saya itu benar. Saya bilang motornya Bautista kencang sekali. Tapi dia punya skill juga luar biasa. Cara menang kemarin di Race 1 lawan Toprak itu jelas banget. Oke lah, dia juga lebih kencang karena orangnya sangat kecil dan ngenteng. Dibanding Toprak atau Ray. Mereka sementara raksasa Iya, dua-duanya. gede-gede banget ya. Dan selain itu, artinya apa kalau kamu enteng? Sama kayak Pedrosa zaman dulu. Paling pinter, bannya tuh nggak habis-habis. Atau gripnya banyak itu lebih lama habis dibanding Toprak atau Ray. Karena faktor enteng itu. Dan selain itu skillnya MotoGP. Dia pinter sekali, dia lap terakhir tahu dan dia membaca bahwa caranya satu-satunya untuk melewatin Toprak itu adalah bisa nempel di tikungan nomor 13. Tikungan itu 13 itu di history adalah tikungan yang dimana kamu perlu kecepatan dan rolling speednya sangat tinggi. Rolling speed itu artinya hampir seperti flow. Ya. Jadi kita motor tidak berkurang akselerasi walaupun masuk tikungan, tetapi kalian tidak tutup gas, tidak rem. Itu disebut rolling speed. Dan tikungan yang terakhir itu seperti parabolik. Jadinya apa? Speednya sangat kencang. Dan gripnya itu sangat penting. Karena sliding motor di situ. Tapi kalau roda belakang spinning, seperti motornya Toprak kemarin, kenapa? Karena habis banyak. Waktu spinning, dia kan muter di... Spinning Tempat. itu bahasa Indonesia, Spinning kamu itu jelaskan. ban berputar, tetapi kendaraan Lebih itu cepat daripada tidak speednya sendiri. kecepatan itu motor. Jadi ban itu seperti burnout, tetapi dia Burnout. masih dalam kondisi jalan. Ya. Itu disebut spinning. Jadinya apa kalau spinning? Kalau keluar di lurusnya Buang kan waktu. akselerasinya kan kurang. Sementara Bautista nggak ada spinning sama sekali. Kalau dia bisa nempel banget di tikungan terakhir, waktu dilurusin motornya kan pasti jauh lebih kencang. Iya, betul. Dibilang dia menang gara-gara engine, tidak. Dia menang gara-gara tikungan terakhir dia lebih kencang daripada Toprak gara-gara nggak ada spinning. bacanya harus baca kalau nonton. Sama kemarin saya nonton sama krunya, wah ini motornya bukan begitu. Dia tuh selain kencang memang motornya, selain Bautista enteng. Tapi biasanya kalau kencang kan bisa nyusul dari tengah tikungan ke akhir. Jangan lupa di race 2 Bautista overtake 2 pembalap di braking. Lihat nggak? Ya. Dia overtake Toprak sama Ray di ujung dengan di braking loh. Artinya apa? Dia juga bisa braking loh. Jadi dia itu deep. Ya. Deep. Jadi aku nggak setuju meskipun saya setuju bahwa Ducati kencang sekali, tapi harus juga kita akui bahwa yang membawa Ducati ini adalah pembalap yang sekelas Ducati ini. Ducati untuk bisa jadi juara dunia lagi, untuk fight untuk championship ini lawan orang sebagus Ray dan Toprak harus membawa orang selevel mereka. Karena dengan Rinaldi itu nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun Rinaldi itu juara dunia Superstock loh ya. Jadi kita angkat topis sama Bautista untuk race 1.
Kalau race 2 itu kita bisa disimplify dengan kondisi itu sangat tricky banget. Tricky banget karena mixed condition. Kamu jelaskan kepada teman-teman di rumah. Jadi mixed condition itu adalah campuran antara nasi uduk dengan ayam goreng. Enggak, maksudnya adalah mixed condition itu di mana biasanya track itu setelah hujan tetapi belum benar-benar kering, itu disebut mixed condition. Jadi jangan salah menganggap bahwa tahu-tahu ada yang basah, ada yang kering, ada yang basah, kering. Bukan, tetapi setelah hujan sudah memasuki udara udah kering, tetapi masih ada sisa air. Masih ada patch namanya. Patch itu seperti patch basah. Genangan air, seperti genangan, tetapi lebih ke arah lembab lah paling gampang. Kalau bisa menganalisa dari saya kemarin kondisinya apa? Ada keringnya, tapi cuma di line. Di line, karena itu termakan oleh racing line. Ya, racing line itu kering, tapi di luar racing line, jadi racing line itu paling lebarnya 1,5 meter. Ya. Atau 2 meter, tergantung di mana. 2 meter itu kering, di luar itu apa namanya basah. Dam. Artinya apa? Kalau kamu mau overtake harus atau mau racing line, ya mau ganti line di tikungan, bahaya sekali, bisa jatuh. Sangat bahaya, dan makanya beberapa pebalap kemarin juga jatuh karena mereka di luar line. Karena kamu harus sangat sempurna, fast, kencang sekali dan sempurna di atas line yang kering dengan mental kamu tahu bahwa di samping kiri kanan basah itu gak gampang loh. Makanya di lap terakhir Toprak bikin kesalahan lagi. Dia itu udah jauh di depan Johnny Ray di tikungan nomor 9. Dia itu rem sedikit lebih dalam, padahal Ray jauh. Dia out of line, di luar line yang kering, jatuh. Tapi dia bikin saving yang ala Marc Marquez. Motornya kalau kalian lihat kalau ikutin di Instagram World Superbike itu kelihatan banget dia pakai elbow sama kaki kiri untuk naikin kembali motornya. Motornya udah sama dia udah di bawah loh sebetulnya. Tapi dia masih bisa saving motornya. Nah, dan di situ Ray lewat, tapi dia attacking lagi. Masuknya nggak give up. Tetap aja dia mengusahakan keras untuk jadi juara. Sayang buang itu. Betul. Ray jadi satu dengan kado yang besar-besarnya dari Mr. Toprak. Toprak kedua dan rada lebih jauh sedikit di belakang adalah Bautista. Kenapa Bautista sangat konservatif? Karena dia belajar dari tahun 2019, bro. Kenapa gajinya nggak naik? Bukan. Di Bukan 2019 13 race pertama dia menang juara semua. terus ya. Dan itu Ray di belakang dia terus tungguin kesalahan dari Bautista dari race ke-14 ke depan kan jatuh mulu. Sampai Angus pokoknya, sampai dia nggak jadi juara dunia. Dia belajar dari situ, di mental dia masih ada. Ducati panggil saya, kasih saya full support untuk jadi juara dunia. Jadinya apa? Di mana saya nggak bisa atau terlalu berisiko, aku nggak ambil risiko. Aku konservatif. Dan kemarin menurut saya dia sangat bijaksana di race 2 selesai ketiga. Karena kondisi tracknya itu menggerikan dan dia udah hampir jatuh waktu awalnya di belakang kan 2 kali hampir jatuh. Jadinya bisa saya di race nomor 3 juga dia juga start dengan mode bijaksana, tetapi terakhirnya kita saksikan sesuatu yang sangat menarik, bro. Dari tikungan 9 sampai 13 Bautista changing position last lap itu ya fightingnya luar biasa. Bautista sebetulnya bisa tutup pintunya dengan risiko bisa terjadi sama persis kayak kemarin di Hassen di mana Ray jatuh sama Toprak jatuh. Tapi Bautista lebih bijaksana, balik lagi kepada mentalitas yang kita mikir championship bukan bikin hari ini. Dia kalah sama Ray selesai nomor 2. Artinya apa? Di weekend ini tetap aja Bautista sebetulnya di track di mana track nggak favorit untuk Ducati karena kalian harus tahu ada track yang lebih cocok untuk power Ducati, ada track lebih cocok dengan Yamaha dan Kawasaki dengan 4 cylinder online. Kan sementara kan Ducati Panigale V4R kan V4. Betul. Jadi 2 silinder di depan dan 2 silinder di belakang. Sama sistemnya ya kan. Jadinya dia itu harus bijaksana dan dia itu tetap tapi fight. Jadinya kemarin kesimpulan dari 3 race kemarin kan waktu mulai di Estoril di klasmen sementara Bautista jauh 18 poin dari Johnny Rea. Keluar dari Estoril dengan cuman 17 poin. Jadi cuma kalah 1 poin. Yeah. Di track di mana sebetulnya Ducati nggak favorit. Artinya apa? Nah, ini adalah mentalitas orang yang benar-benar fokus untuk jadi juara dunia.
Dan ini Matteo. Dan satu lagi, nanti aku I let you speak. Sebetulnya kan Toprak bicara banyak sebelum race ini, karena dia sangat kecewa di race 1 dan race 2. Karena dia duduk dia balik kepada Turki, duduk sama mentor sendiri, Kinan. 5 kali juara dunia di Supersport, Kinan Sofoglu, dan mereka itu riset, bilang kita perlu riset sebelum Estoril mulai, perlu riset, kita harus. Memang Toprak berbeda kemarin, dia riset tapi membuang kemungkinan, membuang di race itu untuk jadi juara, dan dia itu adalah aku kasih 10 di race 1 karena sebetulnya dia kalah di tikungan terakhir gara-gara spinning, tapi dia extraordinary selasa di depan Johnny Ray juga, dan di race 3 memang nggak bisa apa-apa lawan Ray sama Bautista karena ketinggalan, dan Aban habis juga spinning dan selesai. Tapi dia riset, tapi sekarang situasi dia mulai mengkhawatirkan bro, karena dia ketinggalan 52 poin dari Bautista loh. Jauh loh. 52 poin itu udah mulai juga. Tahun lalu di saat ini dia ketinggalan 37 poin dari Johnny Ray, tapi masih bisa jadi juara dunia. Masalahnya sekarang dia lawannya bukan cuma satu, ada tapi Bautista. 2. Silakan. Dan sekarang gini, kalau ada pertanyaan, apakah benar gak sih guys pembalap World Superbike itu badannya lebih besar daripada pembalap MotoGP? Jawabannya ya. Rata-rata mereka itu, kecuali mungkin Bautista ya, rata-rata tinggi mereka tuh. Bautista, Rinaldi kecil banget bro, Bassani kecil. Tapi kalau kita bicara Johnny Ray, dulu ada Tom Sykes, lalu ada Chase Davis, Toprak, itu mereka tingginya 180. Loris Bas itu 2 meter. Nanti aku kasih fotonya. Tingginya segede apa. Memang pembalap Superbike itu lebih besar karena motor Superbike itu yang seperti kalian lihat di Senayan City yang ada di belakang sini semua, itu memang lebih besar daripada motor MotoGP dan lebih berat sekitar 20-30 kilo. Tapi overtake-nya itu loh bro kemarin, antara Toprak sama Bautista sama Ray, kita mungkin saksikan 30 overtake lebih loh dalam satu race itu. Jadi dalam satu race jadinya sesuatu banget. Cuman di race pertama aja Toprak sama Ray di R1 di tikungan pertama habis lurusnya itu mereka overtake 9 kali di situ loh, gila. Wow. Di Superbike nonton itu kan sangat menarik. Jangan lupa nonton makanya dong, biar kalau kita cerita sesuatu seperti hari ini kita membahas soal Superbike kalian mengerti. Karena jujur aja, kalau kalian nonton Superbike, ya kan, kalian bisa nggak usah susah-susah ke sirkuit ngeliat motor asli, tinggal ke Senayan. Ya, ini Superbike. Yang lama tapi Superbike. Iya. Ini Ducati KW. KW. Ini KW. KW ya. Oke. Jadi kita sekarang udah berapa lama ini? Lama juga ya, lumayan ya. Prediksi dong. Prediksi bro. Prediksi. Untuk Mugello selalu susah prediksinya. Kita mulai dari kamu mau mulai dari Moto3 ya. Moto3. Tetap jagoanku. Oncu. Hati-hati. Oncu. Izan Guevara. Lalu Foggia. Udah lama nggak podium. Kalau saya bilang karena Foggia harus menang dan tahun lalu juga juara di sini dan dia punya speed yang luar biasa dan sangat jago di sini, aku bilang Foggia pasti menang. Masalahnya bahwa akan fight sampai tikungan terakhir karena di lurusnya itu semuanya bisa mengumpulkan balik. Kalau misalnya di bagian belakang track bisa jauh-jauh, tapi di lurusnya pasti disedotkan balik karena sangat panjang dan slipstreaming sangat penting. Foggia nomor 1, Guevara nomor 2, Garcia nomor 3. Migno nomor 3. Migno nomor 3 karena Migno di Mugello sangat kuat juga. Kalau di Moto2 saya duluan, aku bilang Vietti pasti harus menang dan balik menang karena main di rumah sendiri. Nomor 2 aku tetap pilih Canet. Nomor 3 aku bilang Ayogura. Kalau aku pertama, aku nggak mau nyela-nyela MV Agusta, udah cukup. Canet, kedua Lowe's, dan ketiga aku mau ambil Trigi. Kalau jadi dia turun, Mattia Passini. Wildcard loh dia. Jadi ya? Iya, Mattia Passini itu guys, ini ada info loh. Nggak tahu, Mattia Passini itu tangan kanan dengan tangan kirinya besar sebelah. Iya benar. Dan dia waktu kecil dia tabrak ada accident. Jadi tangannya tuh kecil banget yang sebelah kanan. Jadi rem depan dia itu ada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan itu hanya ada gas. Itu Mattia Passini. Terus selain itu kita bicara prediksi MotoGP. Aku pilih Pecco Bagnaia yang menang besok nomor 1. Nomor 2 Enea Bastianini. Nomor 3 saya bilang Jack Miller. Oke.
Raul Fernandez juara. Lalu Darren Binder. Ayo jangan bercanda, serius. Serius. Sulit. 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 Mungkin kalau kita bicara serius, aku mungkin yakin justru malah Aprilia Espargaro bisa bikin kejutan. Quartararo kedua, dan akhirnya Bastian ini bisa naik podium tanpa perlu jadi juara ketiga. Oke? Oke. Jadi kita udah selesai di sini hari ini. Terima kasih banyak untuk nonton dan jangan lupa subscribe. Follow IG. Dan follow IG dan subscribe di YouTube karena kita kerja keras untuk kalian. Sampai Dan 100.000 loh. yang kita minta cuma subscribe aja, nggak minta. Ini free channel. Banyak sekali YouTube channel lo soal MotoGP di Eropa itu semuanya bayar lo. Ini free channel, oke? Free. Tapi tolong dong bantu kita, oke? Bentar lagi 100.000. Ntar ada giveaway. Ada giveaway dari sponsor kita. Tunggu ya 100.000. Oke guys, Dadah. see you in Mugello.